Anime ini khusus untuk orang dewasa. Bocah kecil gak boleh nonton. Sob Weebs, apa kabar semuanya? Nama gue Jiro, sang wibu berlisensi. Dan kembali lagi di segmen Apa Itu? Sebuah segmen singkat yang mana dalam segmen ini kita bakal mengenalkan anime-anime yang mungkin kalian sudah, belum, atau bahkan kalian minta sama sekali tentang anime tersebut. Karena yang tak tahu, maka tak wibu. Di episode kali ini gue akan memperkenalkan kalian dengan sebuah anime yang lagi-lagi dari musim semi 2022 ini. Namun kali ini gue mau mengenalkan salah satu serial animasi Jepun yang berjudul Doraemon, yang memiliki genre yang biasanya suka dibilang sebagai genre yang ngebosenin, yaitu Slice of Life. Dan kalau gue boleh kategorikan, Slice of Life pada serial animasi yang satu ini masuk dalam kategori seinen, yaitu khusus ditargetkan kepada audiens yang berumur 20 tahun ke atas, yang biasanya sudah mulai dihajar dengan pahitnya kehidupan. Jadi apa itu Doraemon? Doraemon adalah sebuah serial animasi garapan studio Encourage Films yang tidak ada sangkut pautnya dengan Barakamon. Walaupun terdengar mirip, akan tetapi cerita serta karakter yang ditampilkan dalam Doraemon berbeda dengan Barakamon. Doraemon merupakan sebuah serial animasi yang diadaptasikan dari sebuah manga karangan Asano Rin yang ditulis sejak 3 Desember 2016 silam dan terus berjalan sampai hari ini. Hingga akhirnya manga yang berjudul Doraemon tersebut telah memiliki 13 volume yang beredar di pasar Jepang. Serial animasi yang direncanakan berlangsung selama 12 episode ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Nagumo Irino yang baru pulang ke kampung halamannya di Kyoto pertama kalinya setelah 10 tahun pergi untuk mengadu nasib di ibu kota sebagai seorang penyanyi. Menyadari bahwa menjadi penyanyi bukanlah takdirnya, Nagumo pun mulai putus asa dengan karirnya sebagai penyanyi, hingga pada suatu saat ia mendengar kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Dan Nagumo pun memutuskan kembali ke kampung halamannya di Kyoto hanya untuk melihat ayahnya yang masih sehat walafiat. Dan setelah ditanyakan lebih mendetail, ternyata ayahnya hanya terkena wasir. Ya, mendramatisir sekali memang. Setelah merunungkan kembali mengenai karir yang ia tekuni selama 10 tahun tanpa membuahkan hasil, Nagumo pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan bisnis keluarganya yang telah berdiri bahkan sejak Nagumo masih kecil. Ditambah dengan sang ayahnya yang sudah parubaya membuat tekad Nagumo untuk melanjutkan bisnis keluarganya semakin bulat. Dan seperti yang diharapkan, tanpa basa-basi sedikit pun, Nagumo ditolak secara terang-terangan oleh sang ayah. Karena siapa coba yang mau nyerahin bisnisnya gitu aja ke orang yang sempat ngilang selama 10 tahun dan gak ngerti dengan apapun yang berkaitan dengan usahanya. Apalagi bisnis tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dari buyut sampai ke cicit. Ya jelas ogah lah, walaupun statusnya masih anak sendiri. Namun menyadari akan semakin pendek umurnya, sang ayah pun telah mencari serta menemukan penerus yang ia rasa cocok untuk diberikan tanggung jawab yang besar tersebut kepada seorang anak perempuan yang kebetulan dititipkan kepada keluarga Nagumo 2 tahun sebelum Nagumo kembali. Dan selama 2 tahun tersebutlah sang anak perempuan tersebut membantu serta mempelajari segala hal yang diperlukan agar ia tidak menjadi beban bagi keluarga Nagumo. Nagumo yang dengan santainya menyatakan akan melanjutkan bisnis keluarga tersebut telah menyurut api cemburu kepada anak perempuan tadi dan merasa bahwa Nagumo tidak layak untuk melanjutkan bisnis tersebut karena telah menghilang selama 10 tahun tanpa mempelajari sedikit pun tentang bisnis keluarganya sendiri yang berkecimpung dalam dunia manisan tradisional. Dan dari situlah cerita bonding antara Nagumo dengan anak perempuan tersebut dimulai. Nikmatilah kisah bonding yang terkesan seperti ayah dan anak dengan secangkir kopi maupun teh dengan keluarga yang Anda cintai dalam Doraemon, Recipe for Happiness. Itu dia sedikit informasi mengenai serial animasi Doraemon tadi. Dan sebelum gue tutup video ini, gue mau meninggalkan sedikit first impression gue mengenai anime tersebut. Dan sebagai salah satu anime yang menyandang genre Slice of Life yang condong ke arah seinen, Doraemon ini benar-benar memberikan segala macam komponen yang diperlukan dalam sebuah anime yang bergenre Slice of Life yang condong ke seinen. Suasana yang hangat, sedikit komedi sebagai pencair suasana, dan kata-kata bijak yang kita tidak tahu kita membutuhkannya, serta dialog yang terjadi secara natural membuat genre Slice of Life dari anime ini sangat terasa jelas. Dan secara subjektif, gue merasakan bahwa Doraemon merupakan salah satu anime yang mungkin gue butuhkan di musim ini. Selain itu, dari apa yang sudah gue tonton, gue menyadari suatu hal mengenai anime ini, yang mana dalam setiap episode yang ada berfokus kepada karakter yang berbeda-beda, yang sepertinya akan terus seperti itu untuk kedepannya. Yang mungkin akan membantu Nagumo untuk dapat lebih memahami tidak hanya tentang anak perempuan tersebut, namun juga mengenai dirinya sendiri. Tapi itu masih sebuah anggapan yang belum jelas, jadi tinggal kita tunggu saja ke depannya. Anyway, terima kasih sudah menonton episode Apa Itu kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapetin video lainnya seputar anime manga. Kalau kalian memiliki pendapat tersendiri, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, wibu berlisensi, and I'm out from my spot. See ya!